selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, saya harap semuanya baik-baik aja ya. Hari ini kita akan ngebahas tentang topik subnetting yang merupakan salah satu konsep paling penting dalam manajemen sebuah jaringan komputer. Sebelum kita mulai, mari kita lihat dulu tujuan capaian pembelajaran. Jadi tujuan yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami menerapkan konsep subnetting untuk memecah jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil ataupun subnet tadi. Ya, selanjutnya adalah mahasiswa mampu menghitung subnet dan host address berdasarkan IP address dari subnet mask. Sebelum kita ngebahas bagaimana cara melakukan subnetting, mari kita bahas dulu ya, mengapa kita perlu melakukan proses subnetting. Karena apa? Karena dalam jaringan komputer terkadang kita ingin memecah satu jaringan besar menjadi bagian-bagian tertentu atau menjadi lokal-lokal tersendiri. Selain itu, kita bisa juga meningkatkan keamanan dari jaringan yang sedang kita bangun. Contohnya gitu ya, jika kita punya sebuah perusahaan ya dengan banyak divisi, banyak host, banyak komputer ya, tapi kita pengen ngebagi jaringan tersebut menjadi bagian-bagian lebih kecil ya, atau dalam bentuk subnet agar setiap divisi punya jaringannya tersendiri atau networknya tersendiri ya, dan juga untuk mengurangi jumlah broadcast yang terjadi dalam sebuah jaringan. Untuk melakukan subnetting, kita punya dua tahapan atau dua cara untuk menghitung subnetting ya. Yang pertama adalah dengan binary ya, dan yang kedua adalah perhitungan khusus Internet Engineering Task Force. Dan juga pada hakikatnya semua pertanyaan tentang subnetting berkisar tentang 4 topik begitu ya, atau 4 hal. Yang pertama adalah jumlah subnet, jumlah host per subnet, dan juga blok subnet, dan terakhir adalah alamat dari host broadcastnya. Di sini misalnya ya, di sini teman-teman pernah dengar tentang subnet mask dan juga CIDR. Ya, subnet mask adalah jumlah IP yang mau kita gunakan. Gimana cara ngebatasinya? Yaitu kita menggunakan nilai CIDR. Ya, bisa /9, 10, 11 sampai dengan /30. Untuk melakukan subnetting, kita harus memahami beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah IP address ya, seperti yang telah disampaikan pada beberapa materi sebelumnya. IP address sendiri adalah sebuah alamat ya. Jadi setiap perangkat di jaringan memiliki alamat unik yang disebut dengan IP address ataupun nama dari si komputer tersebut dalam sebuah jaringan. Ya, dan juga IP address sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu network ID dan juga host ID. Selanjutnya adalah subnet mask, yaitu subnet mask digunakan untuk menentukan bagian mana dari IP address yang merupakan network ID dan bagian mana yang merupakan host ID. Oke, selanjutnya adalah format IP address. Untuk IP address itu terdiri dari 32 bit ya, atau 32 rangkaian binary 0 dan 1 yang dibagi jadi 8 per bloknya ya. Jadi ada sekitar 4 blok, kita jumlah itu ada 32 bit ya, ataupun menjadi 4 oktet. Nah, bagian 1 itu dari subnet mask ya, menunjukkan network ID, sedangkan bagian 0 adalah menunjukkan host ID-nya. Oke, mari kita masuk ke langkah-langkah untuk melakukan subnetting. Yang pertama, kita mulai dengan sebuah IP address dan kita akan membagi jaringan ini menjadi beberapa subnet. Langkah pertama adalah tentukan jumlah subnet yang kita butuhkan. Misalnya, jika kita punya jaringan 192.168.10.0/24 dan kita ingin bagi jadi 4 subnet, jadi kita perlu meminjam beberapa bit dari host ID untuk membuat subnet tambahan. Nah, langkah keduanya yaitu kita tentukan subnet mask barunya. Untuk menentukan subnet mask baru, kita harus meminjam sejumlah bit dari bagian host ID. Misalnya, ya jika kita meminjam 2 bit, subnet mask baru kita menjadi /26, tadi kan 24 ya, jadi kita pinjam dulu 2 bit sesudahnya ya, atau oktet yang terakhir. Jika kita tuliskan dalam biner adalah 3 oktet pertama itu semuanya 1, dan oktet terakhir adalah 11 dan sisanya 0, atau 12 kali 0 6 kali. Ataupun misalnya kita buat subnet masknya adalah 255 255 255 192. Langkah yang ketiga adalah menentukan range IP di setiap subnet, yaitu dengan subnet mask baru ini kita dapat menghitung range IP address di setiap subnet.
Misalnya subnet pertama yaitu 192.168.10.0 sampai dengan 192.168.10.63. Nah, yang bisa dipakai berapa hostnya? Yaitu dari 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.62. Untuk subnet mask 2 yaitu 192.168 seterusnya ya. Kita lanjutkan dari 63 yaitu 64 sampai dengan 192.168.10.127. Untuk yang subnet mask 3 yaitu 192.168.10.128 sampai dengan 192.168.10.191. Untuk yang terakhir ya, karena kita bagi jadi 4 subnet ya, yaitu 192.168.10.192 sampai dengan yang terakhir ya. Berapa berarti yang terakhir? Yaitu 192.168.10.255 ya. 255 ini jangan kalian masukkan ke dalam IP ya. Untuk yang 255, 191, 127 dan 63 itu masuk ke broadcast. Dan sisanya ya, yang tidak saya sebutkan sebagai broadcast dan juga subnet mask tadi, itu bisa kalian gunakan atau kalian masukkan ke dalam komputer kalian. Contoh subnetting ya. Coba kita kerjakan. Contoh di sini saya punya soal ya, IP address 192.168.10.0 dengan CIDR-nya /24. Nah, coba kalian bagi jaringan ini menjadi 8 subnet. Tentukan subnet mask baru serta range IP dari setiap subnet tersebut. Langkah penyelesaiannya, yang pertama adalah kita perlu 3 bit untuk mendapatkan 8 subnet. Ya, sehingga subnet mask baru adalah /27 karena kita menambahkan 3 bit ke subnet mask standar. Subnet mask baru dalam biner adalah 3 oktet dalam biner 1 dan oktet terakhir yaitu 111, sisanya kita nolkan ya, maka didapatkan desimalnya ataupun yang kita bisa masukkan ke komputer kita adalah 255, 255, 255 dan 224. Sekarang kita bisa menghitung range IP address untuk setiap subnetnya. Yang pertama adalah untuk subnet pertama 192.168.10.0 sampai dengan broadcastnya 192.168.10.31. Nah, untuk yang kedua 192.168.10.32 sampai 192.168.10.63. Yang selanjutnya adalah 192.168.10.64 sampai 192.168.10.95. Nah, ada contoh lain ya, ketika saya punya soal seperti ini. Yang pertama adalah subnetting seperti apa yang akan terjadi dari sebuah network address 192.168.10/26. Nah, analisanya adalah 192.168.0 berarti dia masuk ke golongan kelas C ya, dengan subnet mask 26. Berarti subnet masknya berapa? 3 oktet pertama yaitu 1 dan oktet terakhir adalah 11, sisanya 0. Untuk menghitung jumlah subnet adalah 2 pangkat X, di mana nilai X sendiri adalah banyaknya binary 1. Ya, jadi jumlah subnetnya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4 subnetnya. Ya, host per subnetnya yaitu 2 pangkat Y min 2, di mana nilai Y sendiri yaitu kebalikan dari nilai X. Ya, kalau tadi nilainya 1 yang kita hitung, sekarang banyaknya nilai 0 ya. Jadi jumlah host per subnetnya adalah 2 pangkat 6 min 2 sama dengan 62 host. Sedangkan untuk blok subnetnya yaitu kita kurangin aja ya, jadi 256 dikurang 192. Jadi nilai oktet terakhir dari subnet mask tersebut adalah 64 ya. Oke, untuk subnet berikutnya adalah 64 tambah 64. Jadi ada 128 dan 128 tambah 64 adalah 192 dan seterusnya ya. Atau kalau kita hitung lengkap yaitu dari 0, 64, 128 dan 192. Untuk host dan broadcast yang valid ya, kita langsung buat tabelnya aja ya. Jadi subnet yang pertama
192.168.1.0 dan hostnya adalah dimulai dari 192.168.1.1. Host yang terakhir adalah 192.168.1.62, sedangkan untuk broadcastnya adalah 192.168.1.63. Nah, untuk yang selanjutnya sama kayak yang subnet pertama, yaitu 192.168.1.64. Host yang pertama yang bisa kita gunakan adalah 192.168.1.65. Untuk yang host terakhir di subnet yang kedua adalah 192.168.1.126. Untuk broadcastnya adalah 192.168.1.127. Untuk yang subnet ketiga 192.168.1.128. Untuk host yang pertama adalah untuk host yang pertama untuk subnet yang ketiga adalah 192.168.1.129, dan untuk host terakhir untuk subnet ketiga adalah 192.168.1.190, dan untuk broadcastnya adalah 192.168.1.191. Untuk yang terakhir ataupun subnet yang keempat yaitu 192.168.1.92. Dan untuk host pertama di subnet yang keempat ini adalah 192.168.1.193. Untuk host yang terakhir yaitu 192.168.1.254, dan broadcast yang terakhir yaitu sudah tentu ya 192.168.1.255. Jadi kesimpulan untuk materi kali ini adalah subnetting adalah proses untuk membagi jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil untuk meningkatkan efisiensi dan juga keamanan dalam sebuah jaringan. Dan kita bisa menggunakan IP address dan subnet mask untuk melakukan subnetting dengan meminjam bit dari host ID, dan juga kita bisa membuat lebih banyak subnet. Oke, mungkin itu aja pertemuan kita untuk topik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.